Oke, selamat siang. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang induksi matematik. Ya, walaupun kita sedang Natal, tapi karena saya sudah bikin materi ini, maka saya ingin membahas ini bersama dengan teman-teman semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang induksi matematik. Ya, pertama kita harus mengenal dulu apa itu induksi matematik. Induksi matematik merupakan salah satu argumentasi, ya, dia membuktikan suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat atau lebih khususnya bilangan asli. Jadi semesta pembicaraan dari induksi matematik itu adalah himpunan bilangan bulat, dan kebanyakan lebih khususnya itu adalah membicarakan tentang bilangan asli. Jadi pembuktiannya itu menyertakan semestanya itu bilangan bulat dan bilangan asli. Nah, untuk membuktikan teorema-teorema dengan induksi matematik, ada beberapa langkah di sini, 3 langkah, yaitu pertama, kita misalkan dulu Pn adalah suatu proposisi yang akan dibuktikan benar untuk setiap bilangan asli n. Jadi tidak hanya berlaku di suatu bilangan tertentu pada bilangan asli, tapi semua bilangan asli itu berlaku. Jadi kita membuktikan untuk pertama kita membuktikan untuk P1 itu benar jika dimasukkan n-nya yaitu bilangan asli 1 itu benar. Nah, kalau bilangan asli untuk 1 itu benar, maka diasumsikan benar untuk PK. Untuk di mana K itu adalah suatu bilangan asli. Ya, jadi bilangan asli tertentu dimasukkan, bilangan asli K itu dimasukkan, disubstitusikan dan dianggap benar. Nah, setelah itu ditunjukkan pada langkah ketiga, ditunjukkan bahwa untuk K plus 1, jadi ada suatu bilangan asli K, kemudian ditambah 1, ya, itu benar. Jadi berapapun nanti, diambil K plus 1-nya juga benar. Nah, apabila langkah 1 dan langkah sampai langkah 3 itu benar, maka dapat disimpulkan bahwa Pn itu benar untuk setiap bilangan asli K. Bilangan asli N. Jadi langkahnya pertama kita tunjukkan P1 benar. Selanjutnya ketika P1 terbukti benar, maka diasumsikan benar. Jadi dimisalkan benar untuk PK, di mana K itu suatu bilangan asli. Nah, jadi bilangan asli berapapun ya, disimbolkan dengan K. Nah, setelah itu ditunjukkan bahwa K plus 1-nya benar. Jadi ditambah satu bilangan lagi atau sukunya, kita bicara masalah suku. Setelah K ada K plus 1 juga benar. Jadi berapapun K dan K plus 1 benar, maka ketika semuanya itu dibuktikan benar, maka itu juga benar untuk setiap bilangan asli N. Oke, karena K juga bilangan asli dan K plus 1 juga bilangan asli. Nah, kita masuk ke contoh soal. Buktikan bahwa, nah ini kita bicara tentang deret aritmatik ya. 1 tambah 2 tambah 3 ditambah dengan N, apakah sama dengan setengah N dikalikan N plus 1 untuk setiap bilangan asli N. Jadi pertama-tama kita bawa dulu langkah pembuktiannya ini. Kita bawa langkah pembuktian dan soalnya. Nah, ini tadi soalnya dan ini adalah langkah pembuktian. Oke. Nah, yang pertama kita misalkan dulu. Pertama dimisalkan bahwa Pn itu adalah dimisalkan bahwa Pn itu adalah
adalah ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah N itu sama dengan setengah N dikalikan dengan N plus 1. Nah, pada langkah pertamanya itu kita akan menunjukkan bahwa P1 itu benar. Jadi kita langkah satunya itu kita buktikan untuk P1. Nah, P1 bagaimana? P1 maka 1, nah N-nya kita masuk substitusikan 1 itu sama dengan setengah dikalikan 1 dikalikan dengan 1 tambah 1. Nah, ruas kiri ini menjadi setengah dikalikan dengan 1 dikali dengan 2. Ya, ternyata ini hasilnya 1. Nah, ternyata untuk suku pertama atau P1-nya itu benar. Selanjutnya, langkah berikutnya diasumsikan benar untuk PK. Langkah berikutnya diasumsikan benar untuk PK. Nah, maka bentuk ini menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah, nah ini menjadi K, N-nya diganti dengan K sama dengan setengah K dikalikan dengan K plus 1. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa ini benar. Selanjutnya kita akan, ini langkah 2 ya. Ini langkah 2. Selanjutnya pada langkah ketiga, nah kita akan dibuktikan ADB itu. Akan dibuktikan benar untuk P-nya K plus 1. Nah, maka bentuk ini menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah dengan K ditambah dengan apa? Tambah dengan K plus 1. Nah, setelah K maka ada K plus 1 tapi mengikuti aturan yang ini. Yang N ini. Ya. Mengikuti aturan yang N ini, maka setelah K nanti dimasukkan untuk K plus 1. Nah, itu apakah sama dengan ya. Jadi kita ikut yang ini. Nanti tujuan pembuktian kita membuktikan yang ruas kiri ini apakah nanti sama dengan setengah. Nah, ini berarti K plus 1 ya, karena N-nya diganti K plus 1, ini N-nya K plus 1 plus 1. Ya, N-nya diganti 1 gitu ya. Berarti menjadi setengah K plus 1 ini K plus 2. Nah, alur pembuktiannya dia akan ke sini. Jadi kita akan membuktikan ini nanti apakah sama dengan ini atau tidak. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini dari sini sampai di sini ya, itu sama dengan ini. Ya. Jadi ini kita ganti dengan ini, kita tambahkan dengan K plus 1. Berarti yang ini sendiri sama dengan setengah K dikalikan dengan K plus 1. Ya. Nah, ini juga nanti bukan ditambahkan karena ini sama dengan ini, maka bentuk ini menjadi setengah K dikalikan K plus 1 ditambahkan dengan K plus 1. Oke. Nanti kita membawa bentuk ini harus menjadi seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ya. Bentuk ini tidak mengandung dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Maka
kita kalikan yang khusus ini, kita kalikan dengan 2/2. Nah, kalau kita kalikan dengan 2/2, maka ini tetap jadi K+1 tanpa merubah bentuk aslinya. Kita hanya membawa ini menjadi bentuk pecahan dengan penyebutnya 2. Maka bentuk ini menjadi K dikalikan dengan K+1 per 2 ditambah dengan, nah ini menjadi 2 dikalikan dengan K+1 dibagi 2. Nah, ini kan tidak merubah bentuk aslinya ya. Nah, setelah ini maka coba kita satukan dulu supaya lebih jelas ya. Nah, berarti bentuk ini menjadi K dikalikan dengan K+1 ditambah dengan 2K+1 dibagi dengan 2. Oke? Setelah itu kita lihat bahwa masing-masing bentuk di sini, baik itu ini dan ini, mempunyai faktor yang sama, yaitu K+1. Kita keluarkan saja K+1. Ya. Maka ini K+1, nah pakai sifat distributif ya. Nanti kita pakai sifat distributif. Nah, dia menjadi K+1. Nah, dikalikan dengan di sini sisanya K, di sini sisanya 2. Ya. Nah, terus dibagi dengan 2. Nah, ini tidak lain, tidak bukan adalah, bentuk ini tidak lain, tidak bukan adalah setengah dikalikan dengan K+1 dikalikan dengan K+2. Nah, karena bentuk ini sama dengan bentuk ini, tujuan arah pembuktian kita, maka kita dapat menyimpulkan bahwa PN itu kita dapat membuktikan bahwa PK+1 itu benar ya. Benar, maka PN benar untuk setiap bilangan asli N. Ya. Kira-kira langkah pembuktiannya itu seperti ini. Jadi di sini kita membuktikan untuk 1 itu benar, PK+1 itu benar, dan PK diasumsikan PK benar, dan ternyata terbukti juga untuk K+1 juga benar. Bentuknya akan mengikuti pola yang dimaksud di sini. Oke? Nah, selanjutnya coba kita lihat contoh soal yang lain. Contoh soal yang kedua adalah buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 ditambah dengan 2n-1 akan sama dengan n kuadrat. Oke, kita akan membuktikan itu. Langkah pembuktiannya juga mengikuti induksi matematik. Ya, ini soalnya. Nah, buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 5 ditambah 2n-1 itu sama dengan n kuadrat. Nah, langkah pertama adalah seperti biasa, kita misalkan dulu. Misalkan PN itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2n tambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Nah, pertama kita tunjukkan dulu bahwa P1 itu benar. Nah, langkah pertama ya, seperti
contoh soal sebelumnya kita pilih dulu, kita tunjukkan dulu untuk P1. Nah, kalau untuk P1 maka adalah yaitu 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, 1 di sini 1 kuadrat. Nah, kalau P-nya sama dengan 2 berarti 1 ditambah 3, 4 sama dengan N-nya 2 atau 2 kuadrat 4. Nah, itu benar juga ya. Berarti selanjutnya ini langkah 1 beres. Langkah 2, diasumsikan benar untuk PK. Untuk PK, di mana K itu sebarang bilangan asli. Ya. Jadi kalau K itu berapapun dimasukkan, yang penting selama K itu bilangan asli, maka dia benar. Ya. Nah, berarti bentuk ini menjadi 1 ditambah 2 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah dengan, nah, N-nya diganti dengan K. Min 1 sama dengan K kuadrat. N-nya diganti K. Nah, sebagai bantuan di sini kita punya bentuk A. Kita nanti untuk bantuan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat itu sama dengan A min B dikalikan dengan A plus B. Sebagai bantuan ya. Nah, karena ini diasumsikan benar, maka yang langkah ketiga akan dibuktikan, ADB akan dibuktikan benar untuk P K plus 1, di mana K plus 1 itu adalah sebarang bilangan asli. Nah, langkah pembuktian kita nanti kita akan mengarahkan dia ke nanti kalau ini sama dengan N kuadrat, maka nanti kalau diganti dengan K plus 1, maka arahnya menjadi K plus 1 kuadrat. Ya. Nah, ini juga bisa menjadi bantuan, atau misalnya A plus B kuadrat itu adalah sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Ya, ini nanti juga pada bantuan soal-soal yang lain. Ingat yang ini ya. Nah, sekarang akan dibuktikan benar untuk P sama dengan K plus 1, di mana K plus 1 sebarang bilangan asli. Ya, maka bentuk PK plus 1 itu menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah dengan, nah, dan seterusnya ditambah dengan 2 K min 1 ditambah dengan, nah ini diganti dengan, N-nya tadi diganti 2K plus 1 juga ya. 2 kali K plus 1 dikurangi dengan 1. Ya. Ini berarti menjadi 1. Nah, ini ekuivalen dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2K min 1 ditambah dengan, nah ini tidak lain dan tidak bukan menjadi 2K plus 2, ini distributif, dikurangi 1, berarti menjadi 2K plus 1. Oke, kita perhatikan bentuk ini. Ya, dari sini sampai sini
dari sini dan sampai sini adalah ini. Kita ambil dari 2 ini, ya. Maka dari penjumlahan dari 1, 3, 5 dan seterusnya sampai 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan ditambah dengan 2K min 1 itu adalah K kuadrat. Berdasarkan ini, dia yang telah diasumsikan benar, nanti ditambah dengan, nah bentuk ini, nanti ditambah dengan, 2K plus 1. Nah, ternyata bentuk ini ekuivalen dengan ini. Ya, karena ini sama dengan K kuadrat ditambah dengan 2K plus 1. Nah, ternyata bentuk ini, nah kita bisa faktorkan menjadi K plus 1 kuadrat. Ya, menurut ini. K plus 1 kuadrat itu sama dengan, A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, bentuk ini menjadi seperti ini. Nah, ternyata untuk K plus 1 itu mengikuti ini yang dia mau ini. K plus 1 kuadrat. Dengan demikian, kita dapat disimpulkan bahwa PK plus 1 itu benar. Benar untuk sebarang bilangan asli K plus 1. Karena dia juga terbukti untuk K plus 1-nya benar, maka dia juga benar untuk sebarang bilangan asli N atau PN juga benar. Nah, dia terbukti. Oke, kira-kira langkah yang kedua itu seperti ini yang sudah tadi kita kerjakan. Oke. Ya, saya rasa cukup mudah. Kita coba ke contoh soal yang terakhir. Itu pada contoh 3. Nah, pada contoh 3 ini dibuktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah N kuadrat sama dengan N dikalikan dengan N plus 1 dikalikan dengan 2N plus 1 per 6. Nah, ini sama dengan ada kaitannya juga dengan induksi matematika ini, khusus kasus yang seperti ini, dia ada kaitannya dengan notasi sigma dan juga deret, baik itu deret aritmatik maupun deret geometri. Oke. Nah, pertama kita misalkan dulu. Kita misalkan bahwa PN itu adalah 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dengan hingga N kuadrat sama dengan N dikalikan dengan N plus 1 dikalikan dengan 2N plus 1. Ini tidak mau plus. 2N plus 1 dibagi dengan 6. Oke. Selanjutnya dibuktikan bahwa untuk P1 atau langkah 1 ya. Ya, langkah 1 dibuktikan untuk P1. Maka P1 itu dia menjadi 1 kuadrat
itu sama dengan 1 dikalikan dengan, nah ini N semuanya diganti dengan 1. Itu 2 kali 1 tambah 1 dibagi dengan 6. Ini sama dengan 1 dikalikan 2. Nah, 1 dikali 2 dikali dengan, ini 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3/6. Nah, ini 6/6 sama dengan 1. Ini 1 kuadratnya sama dengan 1. Oke, berarti P1 itu benar. Selanjutnya diasumsikan benar. Asumsikan benar. Nah, ini sebagai langkah 2. Langkah 2 itu diasumsikan benar untuk PK, di mana K itu adalah sebarang bilangan asli. Oke. Diasumsikan benar untuk PK, di mana K itu bilangan asli, maka bentuk ini menjadi 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga ditambah dengan, nah di sini bentuk tadi bentuk tadi berarti di sini K kuadrat ya. Berarti di sini N kuadrat ya, berarti di sini menjadi K kuadrat. Nah, sama dengan, nah ini N-nya diganti K semua. N plus 1, ini K plus 1, tuh, ini 2K plus 1 dibagi dengan 6. Ya. Selanjutnya pada langkah ketiga akan ditunjukkan benar, akan dibuktikan benar untuk K plus 1 P-nya, PK plus 1, di mana K plus 1 itu adalah sebarang bilangan asli. Ya. Maka bentuk ini menjadi, nah setelah K kan pasti K plus 1 ya. Tadi bentuk aslinya itu, bentuk umumnya itu bentuk umumnya tadi itu 1 kuadrat tambah, supaya kita jangan naik ya, 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat tambah titik-titik ditambah dengan, dan seterusnya, maksudnya N kuadrat itu sama dengan N dikali N plus 1 dengan 2N plus 1 bagi. Nah, ini bentuk umum yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya untuk K plus 1, maka dia itu menjadi 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah titik-titik dan seterusnya, maksudnya sampai dengan K kuadrat untuk K ya. Setelah K kan K plus 1 ya, suku selanjutnya berarti menjadi, nah ini ditambah dengan K plus 1 kuadrat. Nah, itu sama dengan apa? Nah, arah pembuktiannya itu nanti ya, arah pembuktiannya nanti kita harus menunjukkan. Nah, ketika K-nya itu diganti dengan K plus 1, maka bentuk ini akan menjadi K plus 1. Nah, N ini kita ganti dengan K plus 1. K plus 1 dikalikan dengan K plus 1. N-nya diganti K plus 1, berarti K plus 1 tambah dengan 1, berarti menjadi K plus 2. Nah, terus 2N
plus 1. Nah, 2N plus 1 ini N-nya kita ganti K plus 1, berarti 2K plus 1 ditambah 1. Berarti menjadi 2K plus 2 plus 1. Ya, untuk ini saja. Berarti menjadi 2K plus 3. 2K plus 3 dibagi dengan 6. Ya. Ini arah pembuktian kita akan menunjukkan apakah K plus 1 berdasarkan K dan K plus 1 di sini. Untuk P sama dengan K plus 1 itu apakah nanti akan sama dengan ini atau tidak. Gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini agak berbeda dengan yang tadi. Karena tadi lebih mudah. Nah, kita perhatikan di sini dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai kepada K kuadrat itu, dari 2 kuadrat sampai dengan K kuadrat itu, bentuknya adalah seperti ini. Ya, maka yang ini kita ganti dengan K dikalikan dengan K plus 1 dikalikan dengan 2K plus 1 dibagi dengan 6. Nah, ini itu kita ganti dengan yang tadi, ya. Sedangkan bentuk ini dia tetap ditambah dengan K plus 1 kuadrat. Nah, langkah berikutnya kita harus samakan penyebutnya dulu, ya. Karena di sini dalam bentuk per 6, penyebutnya 6, maka yang sisi ini kita kalikan dengan 6 per 6 agar sama. Ya, jadi bentuk ini menjadi K dikalikan dengan K plus 1 dikalikan dengan 2K plus 1 ya, ditambah dengan, nah ini 6 dikalikan dengan K plus 1 kuadrat. Semuanya ini kan sudah sama ya, dibagi dengan 6. Ini juga per 6, ini juga per 6. Nah, 6 disederhanakan, tidak lain dan tidak bukan. Ini K plus 1 kuadrat. Oke, setelah itu kita lihat di sini karena sudah sama penyebutnya, coba kita lebih teliti bahwa kita pisahkan dulu ini dan ini. Keduanya memiliki faktor yang sama yaitu K plus 1. Ya, kita keluarkan K plus 1. Faktornya pakai sifat distributif. Ya, sifat distributif. Oke. Ya, sifat distributif kalau lupa ya seperti ini ya. A dikalikan B tambah dengan C itu sama dengan AB tambah AC. Kalau lupa. Ya, berarti kita keluarkan K plus 1, kita kalikan yang sisanya di dalam. Berarti yang untuk ruas ini berarti menjadi K dikalikan dengan 2K plus 1. Ya. Oke. K dikalikan dengan 2K plus 1. Ya. Ditambah dengan, nah ini K dengan 2K plus 1 berarti ini sisanya adalah 6 dikalikan dengan K plus 1. Karena di sini K plus 1 kuadrat. Nah, ini kalau dikalikan kan sama ya. Oke. Dibagi dengan 6. Nah, setelah itu kita operasikan saja yang sama. Ya, kita lihat kembali arah pembuktian kita. Kita akan membawa ke sini. K plus 1 sudah, berarti kita tinggal kita kurang K plus 2 dan K plus 3 ya. Oke, kita uraikan saja yang di dalam. Kita uraikan saja yang di dalam. Ya, berarti dia menjadi K plus 1. Kemudian yang ini menjadi, nah ini sifat distributif lagi. Berarti menjadi 2K kuadrat. Ya, K dikalikan ini. Nah, ini saya dikalikan ini dikalikan ini. Semuanya dikali masuk sifat distributif ya. 2K kuadrat ditambah dengan K. Nah, ini ditambah dengan 6K plus 6. Ya, 6K plus 6. Dah. Nah, bentuk ini kita uraikan yang di dalam kurung ini dibagi dengan 6. Oke. Nah, bentuk ini menjadi
K plus 1 dikalikan dengan 2K kuadrat. Nah, ini menjadi ditambah dengan 7K, ya, K ditambah 6K. K ditambah 6K menjadi 7K ditambah dengan 6. Oke, dibagi dengan 6. Oke, nah kita lihat di sini arah pembuktiannya kita. Nah, saya tulis arah pembuktiannya itu ini ya. Arah pembuktian kita tuh ini. Ya. Arah pembuktiannya kita itu kita ingin membawa K plus 1, K plus 2. Nah, arah pembuktiannya kita ingin membuktikan ini arah pembuktiannya menjadi K plus 1, K plus 2. Arah pembuktian kita ini akan ke sini. Ya. Nah, kita lihat di sini, kita punya sudah aman 3K K plus 1. Saya kasih tahu triknya. Kita sudah punya K plus 1, kita belum punya K plus 2 dan 2K plus 3. Nah, kalau kita cermati ini, maka kita butuh dua faktor lain, yaitu faktor K plus 2 dan faktor 2K plus 3. Kita butuh faktor-faktor itu. Ya, maka salah satu dari faktornya ini adalah ini. Nah, kita bisa gunakan cara pembagian. Ya, cara pembagian yaitu 2K kuadrat ditambah dengan 7K plus 6 itu. Nah, salah satu faktornya adalah misalnya saja K plus 2. Nah, karena kita butuh ini dan ini. Ya. Nah, kita bagi biasa begitu ya. Kita bagi biasa berarti yang pertama ini pasti 2K. Arahnya kita mau bawa ke sini faktornya. Ya, 2K dikalikan dengan K plus 2 berarti 2K kuadrat ditambah dengan 4K. 2 kali 2K berarti 4K. Nah, ini dikurangi menjadi ini 3K plus 6. Nah, berarti ini ditambah dengan suatu bilangan yang dikalikan ini hasilnya ini berarti 2, ini adalah 3. Berarti 3K. Nah, 3 kali K 3K plus, nah plus 3 kali 2, 6. Oke, dikurangi 0. Sama dengan 0. Nah, dari proses ini menunjukkan bahwa yang ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah ini tidak lain dan tidak bukan sama dengan 2K plus 3 dikalikan dengan K plus 2. Ya, seperti pembagian biasa. Nah, maka ya bentuk ini menjadi K plus 1 berdasarkan ini tadi, proses ini tadi berarti K plus 1 dikalikan. Nah, ini kita ganti dengan ini. Pembuktiannya seperti ini. Ya. Nah, ini menjadi K plus 2. Nah, ini sama ya, sifat komutatif pada perkalian. K plus 2 dikalikan dengan 2K plus 3 dibagi dengan 6. Nah, dengan demikian, karena bentuknya sudah sesuai dengan alur pembuktiannya, maka dia benar untuk P sama dengan K plus 1, di mana K plus 1 itu adalah sebarang bilangan asli. Bilangan asli. Karena untuk pada langkah ke-1, karena P1 itu benar, P1 benar, P1 benar, kemudian PK benar, dan PK plus 1 itu juga benar pada langkah pertama, kedua, dan ketiga, maka dia benar untuk PN, di mana N itu adalah sebarang bilangan asli. Ya, kira-kira seperti itu alur pembuktiannya. Versi lengkapnya adalah seperti ini, mungkin bisa di screenshot.
Jadi untuk membuktikan tentang induksi matematik, langkah pertama adalah kita buktikan kalau P1 benar. Selanjutnya kita asumsikan bahwa PK benar dan kita berhasil menunjukkan bahwa PK plus 1 itu mengikuti pola yang dimau di sini. Jadi kalau misalnya P1 dia akan jadi seperti ini. Nah, tadi PK itu dia akan jadi seperti ini. Kemudian kalau K plus 1 dia akan seperti ini. Dan ruas kiri itu kita manipulasi sehingga kita manipulasi aljabar sehingga dia menjadi seperti ruas kanan. Maka untuk semua PN itu benar. Ya, jadi N berapapun kalau kita substitusikan maka dia benar. Oke, kira-kira langkah pembuktiannya seperti itu untuk induksi matematika. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan dan tolong cantumkan di kolom komentar. Nanti akan saya baca dan jika itu harus saya bahas melalui video akan saya buatkan video untuk menjawab semua pertanyaan itu. Jika tidak perlu saya akan menjawab di kolom komentar saja. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih dan selamat Natal.